Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnina Dwi Aknani dengan NIM 21030360023. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Wali Songo tahun 2021, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dari kelas MPI 1A. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika demokrasi di Indonesia pada matkul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Muhammad Rikza, SPDI, MSI. Bagaimana sih dinamika demokrasi di Indonesia itu? Kalau belum tahu, simak video ini sampai selesai ya. Adapun pembahasan pada materi dinamika demokrasi di Indonesia yaitu yang pertama, konsep dasar demokrasi, yang kedua, prinsip dan indikator demokrasi, yang ketiga, perjalanan demokrasi di Indonesia, yang keempat, pendidikan demokrasi. Materi pertama yaitu mengenai konsep dasar demokrasi. Demokrasi pertama kali berkembang di negara-negara kota Yunani kuno, kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi. Nah, dari sejarahnya tersebut membuat istilah kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana segala keputusan pemerintah yang penting secara langsung ataupun tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan dengan bebas kepada rakyat dewasa. Selanjutnya, menurut Kamus Hukum, mendefinisikan demokrasi adalah bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang tertinggi di mana sumber kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan kerakyatan. Sedangkan dalam Kamus Dictionary Webster's mendefinisikan demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan umum yang bebas. Dalam konsep demokrasi, demokrasi juga didefinisikan sebagai suatu gagasan tentang kebebasan. Kebebasan di sini diberikan untuk setiap warga negara dalam berekspresi dan berpendapat, memilih dan dipilih, serta kebebasan dalam menentukan peraturan. Akan tetapi, dalam kebebasan berdemokrasi, kebebasan tidak bersifat mutlak, melainkan sebuah kebebasan yang terikat dengan aturan dan harus dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam menyampaikan kebebasan berbicara atau berekspresi kepada khalayak umum, walaupun dimaknai secara bebas, akan tetapi terdapat aturannya dan harus dipertanggungjawabkan. Dari penjelasan mengenai konsep dasar demokrasi yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan istilah demokrasi memiliki berbagai macam makna. Salah satunya ada yang mendefinisikan sebuah demokrasi sebagai sistem pemerintahan dalam suatu negara di mana segala keputusan dan kebijakan ditentukan oleh suara terbanyak dari rakyat yang memiliki hak berekspresi, memilih dan dipilih serta menyampaikan suaranya dalam keadaan bebas tanpa paksaan. Namun, perwujudan dari kebebasan demokrasinya diatur dalam hukum dan harus dipertanggungjawabkan, serta memiliki pedoman untuk dapat dilaksanakan dengan baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip dan indikator demokrasi. Adapun prinsip-prinsip dalam demokrasi yaitu yang pertama, adanya hak pilih yang sama dan tidak diperbedakan antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lainnya. Yang kedua, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, inclusiveness yang menunjukkan bahwa yang berdaulat adalah rakyat. Yang keempat, pengambilan keputusan atas musyawarah. Sedangkan menurut Hendra Nur Cahyo, sebagaimana dikutip oleh Jimmy Hasolosoan dalam bukunya yang berjudul Pancasila dan Kewarganegaraan, merangkum dari berbagai para ahli yang menyatakan adanya nilai-nilai yang substansial dan prosedural. Nilai substansial dalam demokrasi artinya melihat apakah sudah menjalankan prinsip-prinsip demokrasi atau belum. Prinsip demokrasi yang dimaksud yaitu seperti kebebasan individu dalam mengambil keputusan untuk kebaikan individu tersebut. Sedangkan nilai prosedural dalam demokrasi artinya segala keputusan yang diambil perlu sesuai dengan prosedur demokrasi. Sebagai contoh adalah kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan pemimpin lainnya yang harus dilakukan dengan demokratis. Berkaitan dengan prinsip demokrasi tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa demokrasi memiliki dua ciri umum, yaitu keadilan dan kebebasan.
Selanjutnya, indikator dalam demokrasi. Yang pertama, akuntabilitas. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang hendak dan telah ditempuhnya. Yang kedua, rotasi kekuasaan. Untuk disebut demokratis, dalam suatu negara harus terdapat peluang terjadinya rotasi kekuasaan yang dilakukan secara damai dan teratur. Yang ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Orang yang akan menduduki suatu jabatan publik dipilih melalui suatu kompetisi terbuka dengan peluang yang sama. Yang keempat, pemilihan umum. Dalam pemilihan umum ini, setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih, dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Materi selanjutnya, perjalanan demokrasi di Indonesia. Dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama, demokrasi parlementer, periode 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer ini tidak berjalan dengan baik. Kehidupan politik dan pemerintahan pada masa itu tidak stabil. Akibatnya, program-program yang dibuat pemerintah tidak bisa dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Akhirnya, demokrasi ini berakhir secara yuridis pada 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945. Yang kedua, demokrasi terpimpin periode 1959 sampai 1965. Dalam periode ini, politik didominasi oleh peran presiden. Dengan kuatnya peran presiden, maka timbul kecenderungan terjadinya penyimpangan. Salah satunya adalah pengangkatan jabatan presiden seumur hidup. Yang ketiga, demokrasi Pancasila periode 1965 sampai 1998. Periode ini dikenal dengan Orde Baru. Pada periode Orde Baru berupaya untuk meluruskan dari penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Akan tetapi dalam praktiknya demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ini banyak menyimpang dari prinsip demokrasi Pancasila itu sendiri. Yang keempat, demokrasi periode reformasi. Pelaksanaan demokrasi di era reformasi ditandai dengan lengsernya presiden terdahulu, Soeharto, yang menjabat sebagai presiden selama sekitar 32 tahun. Demokrasi Indonesia periode reformasi meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu pendidikan demokrasi. Dalam pendidikan demokrasi, yaitu untuk membentuk warga negara politik, yakni warga negara yang percaya, setia, menjunjung tinggi, dan mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi. Itulah tadi penjelasan mengenai konsep dasar demokrasi, prinsip dan indikator demokrasi, perjalanan demokrasi di Indonesia, dan pendidikan demokrasi. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.